Aku jelas-jelas adalah ahli inti emas yang tak terkalahkan di dunia ini. Tapi aku terperangkap di tanah terlarang ini selama 10 tahun dan tidak bisa keluar. Itu semua karena saat aku dalam perjalanan melamar kekasihku, aku bertemu dengan seorang kakek tua misterius. Dia bilang aku memiliki tubuh spiritual alami dan merupakan bibit unggul untuk berkultivasi. Kemudian tanpa memedulikan penolakanku, dia membawaku secara paksa ke gunung terpencil yang jarang dikunjungi manusia ini. Selama 10 tahun, kakek tua itu memberiku latihan paling kejam di dunia. Pukul 7 berlatih tinju, pukul 10 berlatih pedang, pukul 12 berlatih teknik mata, pukul 18 berlatih formasi dan pil. Setelah tengah malam mulai berlatih pernapasan. Hari demi hari, tahun demi tahun, selama 10 tahun aku mencoba kabur berkali-kali. Tapi setiap kali kakek tua itu dengan mudah menangkapku kembali, lalu memukuliku dengan kejam. Meskipun berkultivasi adalah kesempatan besar, tapi aku sama sekali tidak peduli. Kekasihku menungguku untuk melamarnya. Di rumah masih ada orang tuaku yang sudah lanjut usia, serta adik perempuanku yang masih kecil. Semua menungguku mencari nafkah untuk keluarga. Bahkan saat aku berlutut memohon untuk memberi kabar pada keluargaku, kakek tua itu tetap tidak setuju. Malah setelah memukuliku dengan kejam, dia berkata dengan dingin bahwa berkultivasi adalah jalan melawan takdir langit. Harus memutuskan semua ikatan dunia fana. Hingga pada suatu hari, asa hidup kakek tua itu telah habis. Dia pun meninggal dunia, tapi aku tidak merasa senang seperti yang kubayangkan. Yang ada hanyalah rasa hampa dan mati rasa. Aku terdiam membisu. Setelah perpisahan ini, kita tidak akan bertemu lagi selamanya. Aku mengeluarkan pedang panjangku. Seluruh tubuhku berubah menjadi seberkas cahaya redup, dan menghilang di cakrawala. Jika saat ini ada seorang kultivator di sini, dia pasti akan sangat terkejut. Sulit dibayangkan, di zaman akhir ini, ternyata ada orang yang bisa terbang dengan pedang. Setengah jam kemudian, aku akhirnya kembali ke kampung halaman dalam ingatanku, pinggiran kota Jinling Provinsi Jiangnan. Selama 10 tahun ini aku menghilang tanpa jejak. Ayah dan ibu mungkin sudah mengira aku mati. Dan juga adikku. Saat aku pergi dia baru berumur 9 tahun. Sekarang entah sudah kuliah atau belum. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan ketakutan dari dalam rumah petak. Aku salah. Aku tidak mau uang kompensasinya lagi. Mendengar suara yang panik ini, raut wajahku seketika berubah. Apa ini suara Linlin? Di saat yang bersamaan, di dalam rumah petak ada dua pria botak dengan tato naga dan harimau di tubuhnya. Dua pria besar itu sedang mengepung seorang gadis. Mereka tertawa terbahak-bahak. Barang bagus nih. Tidak kusangka penghuni keras kepala ini ternyata sangat cantik. Kita berdua beruntung. Lepaskan aku. Linlin memohon dengan getir pipinya yang mungil. Memerah karena ditampar. Butiran air mata jernih jatuh dari matanya. Saat ini dia teringat akan pengalamannya selama bertahun-tahun ini. Sayang untuk membeli baju. Lulus ujian masuk universitas tapi tidak punya uang untuk kuliah. Bahkan untuk makan pun harus sangat berhemat. Saat tahun baru, orang lain berkumpul bersama keluarga dengan meja penuh hidangan mewah. Sedangkan dia hanya bisa meringkuk sendirian di rumah petak. Di atas ranjang, berdoa agar malam yang dingin itu cepat berlalu. Akhirnya dengan susah payah rumahnya akan digusur. Tapi perusahaan pembongkaran malah menindasnya yang hanya seorang gadis. Uang ganti ruginya ditekan sangat rendah. Dia tidak setuju. Akibatnya datanglah dua preman ini. Dia benar-benar tidak tahu. Padahal dia sudah berusaha begitu keras. Ingin hidup dengan baik. Kenapa Tuhan tidak mau melepaskan diriku? Mungkin sejak 8 tahun yang lalu. Saat ayah dan ibu meninggal. Seharusnya aku juga ikut meninggalkan dunia ini. Dengan begitu tidak akan selelah ini. Memikirkan hal itu, Linlin merasa sangat lelah. Sangat putus asa. Dia pun langsung pingsan. Melihat Linlin pingsan, kedua pria botak itu tertawa semakin liar. Saat itu pintu rumah itu ditendang hingga terbuka. Aku menerobos masuk secepat kilat. Saat aku melihat pemandangan di hadapanku, mataku langsung membelalak karena marah. Mati kalian! Aku melayangkan tamparan dari jauh. Kedua pria besar itu bahkan tidak sempat bereaksi. Apa yang telah terjadi? Mereka langsung berubah menjadi kabut. Linlin, aku memeluk erat adikku yang pingsan. Sambil menangis terseduh-seduh, Linlin perlahan membuka matanya. Saat dia melihatku, dia langsung bangkit dengan ketakutan. Kamu siapa? Di mana dua orang tadi? Sudah kuusir. Aku tidak mengatakan kalau aku telah membunuh mereka. Bagaimanapun juga adikku, hanyalah orang biasa. Jika tiba-tiba mendengar hal semacam ini, pasti akan merasa takut. Aku ini kakakmu. Kakak. Linlin tertegun sejenak. Lalu wajah dari lubuk ingatannya perlahan menyatu dengan wajah di hadapannya. Terlihat jelas air mata menggenang di sudut matanya. Hampir menetes keluar. Tapi dia menggertakkan gigi dan berkata, kamu salah orang model. Aku tidak punya kakak laki-laki. Linlin, jangan panggil aku Linlin. Kamu tidak ada di sini saat ayah dan ibu meninggal.
Sekarang rumah kita akan digusur. Kamu malah baru kembali. Aku sungguh tidak ingin berburuk sangka padamu. Tapi kamu benar-benar sangat mengecewakan. Bukankah ayah dan ibu baik-baik saja? Dulu kamu pergi dan tidak pernah kembali. Ayah dan ibu menghabiskan seluruh harta untuk mencarimu. Akhirnya mereka tertabrak mobil di jalan. Dan meninggal begitu saja. Kamu berkeliaran di luar selama 10 tahun. Kenapa keadaanmu jadi seperti ini? Jangan-jangan, kamu dicampakkan oleh Chen Yinwo itu. Sekarang kamu tidak punya tempat tinggal. Jadi kamu berpikir untuk kembali. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku seperti tersambar petir, tertegun di tempat. Aku membiarkan adikku membanting pintu, mendorongku keluar. Lalu dengan suara, brak, dia membanting pintu dengan kencang. Adegan reuni keluarga yang indah seperti bayanganku tidak terjadi. Malah berakhir begitu menyedihkan. Aku menghela napas berat, lalu menjelaskan perlahan. Lin, dulu aku pergi untuk berkultivasi. Aku dikurung di suatu tempat selama 10 tahun. Baru hari ini aku bisa keluar. Tapi tidak ada reaksi sama sekali dari dalam rumah. Aku mencari tempat yang agak datar di depan pintu. Lalu duduk bersila. Karena ayah dan ibu sudah tiada. Maka yang terpenting sekarang adalah menjaga adikku dan menjadi dewa. Sedangkan Chen Yinwo adalah kekasihku saat itu. Kami sudah bersama selama 7 tahun. 3 tahun di SMA. 4 tahun di universitas. Meskipun saling mencintai, pada akhirnya kami tidak berjodoh. 10 tahun berlalu, Chen Yinwo juga sudah berumur 32 tahun. Kurasa anaknya sudah bisa berlarian. Aku tidak memikirkannya lagi. Aku mulai duduk bersila, menghembuskan dan menghirup energi. Metode pernapasan yang aku latih bernama metode 9 surga Xianyan. Menurut perkataan kakek tua itu, ini adalah sebuah metode dewa yang tiada taraf. Dia mendapatkannya dengan susah payah dari reruntuhan kuno. Sayangnya metode ini tidak bisa dilatih oleh orang biasa. Hanya tubuh spiritual alami yang bisa melatihnya. Jadi saat kakek tua itu melihatku dulu, dia begitu bersemangat, dan sampai sekarang, aku juga bisa menebak mengapa kakek tua itu begitu keras dan kejam padaku. Kakek tua itu sangat berbakat, mencapai tahap melewati kesengsaraan di zaman akhir Dharma. Sayangnya dia tidak bisa melawan kemandulan dunia ini. Saat usianya habis, dia juga gagal mencapai alam dewa. Mencapai alam dewa adalah obsesi seumur hidup kakek tua itu. Jadi di 10 tahun terakhir hidupnya dia menemukanku. Semua yang telah dia pelajari seumur hidupnya, semuanya diajarkan kepadaku. Berharap aku bisa menggantikannya menghancurkan segel langit dan bumi. Mematahkan kutukan generasi mendatang yang tidak bisa menjadi dewa. Dan di bawah pelatihan iblis dari kakek tua itu, aku juga sangat berprestasi. Hanya dalam 10 tahun, aku menjadi seorang kultivator puncak tahap inti emas. Malam berlalu dalam sekejap, pintu rumah petak itu terbuka. Lin berjalan keluar membawa baskom berisi pakaian. Bersiap untuk mencuci pakaian di kolam kecil depan pintu. Lin, kamu mau mencuci baju? Biar kakak bantu cuci. Aku langsung merebut baskom itu, dan berjalan ke tepi kolam. Tapi baru saja berjongkok, aku menyadari ada yang tidak beres. Karena di dalam baskom penuh dengan pakaian dalam wanita. Dicuci atau tidak, aku benar-benar merasa serba salah. Bagaimanapun juga pria dan wanita itu berbeda. Apalagi pakaian seperti ini, kalau aku yang menguceknya dengan tangan, rasanya benar-benar tidak pantas. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, melihat pakaian dalam yang warnanya sudah pudar ini, hatiku jadi terasa sedih. Pakaian-pakaian adikku ini, entah sudah dipakai selama berapa tahun. Kamu kenapa? Orang sepertimu juga bisa merasa malu. Pakaian ini sudah terlalu usang. Nanti kakak belikan yang baru untukmu. Jangan berlagak deh. Lin memalingkan wajah dan masuk ke dalam rumah. Selesai mencuci baju aku berencana keluar untuk mencari uang. Kembali, ternyata tepat pada saat itu, di jalan kerikil yang rusak di depan rumah, sebuah mobil Wuling Hongguang Mini berwarna merah muda melaju kemari. Seorang gadis turun dari mobil. Namanya Li Xiaoke. Dia teman sekelas Lin waktu SMA. Seharusnya dia teman Lin ya. Dengan adanya dia, emosi Lin seharusnya akan jauh lebih stabil. Sebenarnya masuk atau tidak ke dalam rumah sama saja. Dengan pendengaranku, suara apapun di dalam rumah bisa ku dengar dengan sangat jelas. Di dalam kamar yang sempit, hanya ada sebuah ranjang yang sudah reyot, serta sebuah meja yang dipenuhi tumpukan buku. Kedua gadis itu duduk di atas ranjang, berbisik-bisik pelan. Mereka tidak tahu kalau ucapan mereka terdengar semua olehku yang ada di pojok. Lin, siapa pria mesum itu? Brewokan dan tidak terurus. Tidak kenal, mungkin pemulung yang numpang berak di sini. Aku yang di pojokan mendengar itu jadi bingung. Sudah sebulan sejak masuk sekolah, dosen pembimbing menanyakanku, kapan kamu akan mendaftar? Kalau kamu tidak juga datang ke kampus, kamu akan dianggap mengundurkan diri. Uang sekolah bisa mengajukan pinjaman mahasiswa. Bagaimanapun juga, tidak mudah untuk bisa masuk Universitas Jinling. Apa kamu mau menyerah begitu saja?
Aku juga tidak ingin menyerah. Tapi pengajuan pinjaman mahasiswaku tidak disetujui. Dokumen surat keterangan tidak mampu tidak lolos verifikasi. Apa karena masalah penggusuran itu? Mereka ingin memaksamu menjual tanah rumahmu dengan harga murah. Lin mengangguk dalam diam. Lagi pula, kuliah juga belum tentu hal yang baik. Aku berencana untuk pergi bekerja. Mencari pengalaman di luar juga bagus. Melihat ini, Li Xiaoke menatapku dengan tatapan berbeda. Dengan marah dia menggertakkan giginya. Sialan, bajingan-bajingan ini, cuma bisa menindas seorang gadis sepertimu. Saat itu pintu depan olehku dari luar. Langsung kudobrak paksa. Aku melangkah masuk. Tidak bisa. Lin, kamu harus tetap kuliah. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Biar aku yang urus. Wajahku muram. Adik dari seorang kultivator hebat tingkat inti emas. Bisa-bisanya tidak punya uang untuk kuliah. Dan juga dokumen surat keterangan tidak mampu itu. Siapa yang menahannya? Adik, kamu ini ada masalah ya? Masuk tanpa izin ke rumah orang itu melanggar hukum. Li Xiaoke langsung melindungi Lin di belakangnya. Li Xiaoke menatap dengan curiga, lalu mengalihkan pandangannya pada Lin untuk bertanya. Bukannya tadi kamu bilang, orang ini pemulung yang mau numpang berak kan? Kakakku sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Ini sepertinya dewa, gila mana coba. Aku sekarang keluar cari uang untuk biaya kuliah. Mungkin sebelum gelap aku sudah bisa kembali. Kamu ingat bantu aku jaga Lin baik-baik. Aku takut dia berbuat nekat. Selesai bicara aku langsung berbalik dan pergi. Dengan cepat menghilang dari pandangan mereka berdua. Pemandangan ini benar-benar membuat Li Xiaoke terpana. Biaya kuliah Universitas Jinling lebih dari 5.000 setahun. Apa dia bisa menghasilkan lebih dari 5.000 dalam beberapa jam? Sepertinya dia benar-benar orang gila. Setelah meninggalkan rumah, aku langsung berlari ke pusat kota Jinling. Jika terbang dengan pedang, hanya butuh 1 menit untuk sampai. Tapi di kota banyak orang dan mata-mata. Jadi aku tidak terbang ke sana. Sedangkan untuk mencari uang, bagiku, caranya ada sangat banyak. Membuat formasi, meramu obat, membuat jimat, dan mengobati penyakit. Melihat Feng Shui, aku bisa semuanya. Ambil salah satu saja, sudah bisa menghasilkan banyak uang. Setelah berpikir sejenak, aku datang ke sebuah pasar di utara kota. Di sini menjual segalanya, dari barang kebutuhan sehari-hari sampai resep rahasia buatan sendiri. Hingga perhiasan emas perak, barang antik, dan batu giok. Bahkan biksu Tao juga ada. Aku mencari sebuah tempat yang kosong, lalu duduk bersila. Kemudian aku mengeluarkan sebuah batu bata merah, mengantar kepergian kedua wanita itu di tanah di depanku, dan menulis sebaris kalimat, menyewakan diri selama 2 jam. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Harga bisa dinegosiasikan. Menyewakan diri, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Arus orang di pasar sangat ramai. Banyak pejalan kaki yang sengaja datang untuk melihat. Hanya untuk melihat keramaian. Tapi tidak ada satu orang pun yang maju untuk bertanya. Aku merasa tulisanku terlalu berlebihan. Bisa melakukan segalanya. Kamu pikir kamu dewa? Tentu saja. Ada juga beberapa orang yang bercanda bertanya apa bisa tambah panjang 5 cm. Terhadap orang-orang yang jelas-jelas hanya bercanda ini, tentu saja aku abaikan. Sementara itu, di dalam mobil Hummer hitam di pinggir jalan, sekelompok pria berbadan besar sedang mengamatiku lewat jendela. Bos orang ini terlalu muda. Kelihatannya cuma membual. Sebaiknya kita pergi saja. Kalau kita tidak segera menemukan solusinya, bisa-bisa terjadi masalah besar di lokasi proyek. Tapi, ahli hebat dari Oching Lashao mana mungkin semudah itu ditemukan. Pria parubaya itu menghela napas. Namanya adalah Wang Chong. Dia adalah ketua dewan direksi sebuah grup perusahaan besar di kota Jinling. Belakangan ini di lokasi proyek milik perusahaannya, terjadi beberapa hal yang sangat aneh. Para pekerja seringkali di tengah malam mendengar suara tangisan anak kecil. Saat keluar untuk memeriksa, ternyata tidak ada apa-apa. Saat para pekerja kembali ke asrama, suara tangisan itu terdengar lagi. Tepat tadi malam, terjadi hal yang lebih aneh. Seorang pekerja keluar untuk ke toilet. Dia melihat seekor musang tersenyum padanya dan bertanya, "Menurutmu aku ini mirip manusia atau dewa?" Pekerja itu belum pernah melihat kejadian seaneh ini. Dia tidak berani menjawab, dan langsung lari kembali ke asrama. Akibatnya begitu sampai di asrama dia langsung tertidur dan tidak bangun-bangun. Dibawa ke rumah sakit tidak ada penyakit apapun yang terdeteksi. Karena masalah ini Wang Chong sangat pusing. Dia bahkan sampai datang sendiri ke pasar untuk mencari seorang ahli. Wang Chong memijat keningnya. Wajahnya tampak lelah. Biaya proyek ini 2 miliar. Jika tidak diselesaikan kerugiannya akan sangat besar. Dengan kemampuan pendengaranku, aku sudah mendengar percakapan di dalam mobil itu. Hal ini membuatku tertarik, berteriak dengan keras. Sangat sakti, terutama ahli dalam Oching Lashao. Kalau di rumah ada masalah seperti ini, tenang saja. Selesai berteriak aku pun membereskan lapakku, berdiri dan pura-pura pergi. Dan saat itu seorang pria parubaya berlari turun. Anak muda,
tolong berhenti sebentar. Umpannya termakan. Sudut bibirku sedikit terangkat, mengamati pria parubaya itu. Wajahnya persegi, dahinya menghitam. Aura hitam ini tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Hanya orang sepertiku yang mata batinnya sudah terbuka, yang bisa melihatnya. Wang Chong menceritakan masalah di lokasi konstruksi. Mendengar itu aku sudah tahu apa yang terjadi. Mungkin ada kaitannya kenapa dia memintaku berhenti. Meskipun sekarang adalah zaman akhir Dharma, tapi di dunia ini masih ada energi spiritual. Jika ada energi spiritual, tentu ada makhluk halus yang ditemui oleh para pekerja. Seharusnya adalah yang disebut Huang Daxian. Menagih ucapan, anak muda, asalkan kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, aku akan memberimu 50.000. Bagaimana, Bos Wang? Masalah ini sangat merepotkan. Maaf aku bicara terus terang. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bukan hanya lokasi konstruksimu, bahkan dirimu sendiri akan celaka. Bukankah beberapa malam terakhir ini tidurmu tidak nyenyak? Wang Chong mendengar kata-kata ini. Hatinya mencelos. Lokasi konstruksi sudah berhenti beberapa hari. Sehari rugi ratusan ribu. Saat tidur akhir-akhir ini, memang terasa ada sepasang mata yang menatapku tajam. Tapi tidak bisa melihatnya. Apa jangan-jangan dia benar-benar seorang ahli? Anak muda, jadi menurutmu bagaimana? Menurutku harganya harus ditambah 100.000. Ku jamin akan membantumu menyelesaikannya. Wang Chong mendengar itu, matanya sedikit menyipit. Adik kecil, jika kamu bisa menyelesaikannya, uang bukan masalah. Tapi jika kamu berani menipuku, menghabisi orang sepertimu, bagiku semudah menghancurkan seekor semut. Tenang saja, aku tidak akan menipumu. Tentu saja, bahkan jika aku menipumu, kamu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Aku tahu Wang Chong bukan orang biasa, tapi itu hanya berlaku untuk orang biasa saja. Bagiku dia bukan apa-apa. Setelah itu aku menghabiskan beberapa keping uang terakhirku, membeli kertas jimat yang paling murah. Aku menggunakan energi spiritual sebagai tinta, menulis beberapa aksara jimat secara acak di atas kertas, lalu memberikannya kepada Wang Chong. Saat kamu kembali, gantung kertas ini di gerbang lokasi proyek. Ingat, pastikan tahan hujan dan aman dari pencurian. Jangan sampai rusak. Setelah digantung beberapa saat semuanya akan baik-baik saja. Selama musang itu tidak bodoh. Saat melihat jimat ini, pasti akan langsung pergi. Wang Chong melirik kertas di tangannya. Wajahnya muram. Bukannya kamu bilang ini sangat merepotkan? Kenapa hanya selembar kertas? Sudahlah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Jika kamu berani menipuku, aku jamin seluruh keluargamu akan ikut mati. Begitu kata-kata itu keluar, suhu di tempat itu langsung turun ke titik beku. Ulangi lagi perkataanmu barusan. Aku menatap Wang Chong tanpa ekspresi. Menghadapi tatapanku yang mengerikan, seluruh tubuh Wang Chong merinding. Dia merasa seolah-olah akan mati kapan saja. Adik kecil, tenanglah dulu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Tahu tidak? Berikan uangnya. 100.000 yuan lunas dibayar. Tidak ada utang. Wang Chong menghela napas lega. Melambai memanggil pria besar berbaju hitam. Di dalam koper ada uang tunai 5 hingga 600.000. Wang Chong mengeluarkan 100.000 dan memberikannya padaku. Mengantarku pergi dengan pandangannya. Matanya berkedip-kedip. Merasa aku sangat berbahaya. Xiao Long, kamu ikuti dia untukku. Dia, cari tahu di mana dia tinggal. Siapa saja orang di rumahnya. Aku ingin lihat siapa sebenarnya orang ini. Setelah meninggalkan pasar, aku pergi ke jalan komersial. Membelikan ponsel dan banyak kebutuhan sehari-hari untuk adikku. Menghitung harganya, total menghabiskan lebih dari 40.000. 10 tahun telah berlalu, harga barang naik drastis. Sungguh menyusahkan rakyat jelata. Aku menghela napas sekali, menyadari Xiao Long masih mengikutiku ke sudut terpencil. Sudut bibirku sedikit terangkat, berjalan ke sudut terpencil. Aku langsung terbang ke langit, menghilang di cakrawala. Xiao Long mengira dia salah lihat. Ketakutan hingga terduduk lemas di tanah. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, menelepon Wang Chong. Di dalam lokasi konstruksi, wajah Wang Chong tidak menentu. Saat ini penanggung jawab datang. Melihat kertas putih itu, mencurigai Lao Ban. Apakah kertas ini benar-benar bisa mengusir roh jahat? Mau tidak mau harus bisa. Kalau tidak mau bagaimana lagi? Baru saja berbalik, terdengar suara dentuman dari belakang. Bagaikan sambaran petir yang dahsyat. Wang Chong menoleh ke belakang dengan panik. Kertas itu memancarkan cahaya ungu. Di bawahnya ada bangkai hewan kecil yang hangus. Penanggung jawab lokasi konstruksi tertegun. Mulutnya ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Musang itu mati tersambar petir. Wang Chong sangat gembira. Dia sadar telah bertemu orang hebat. Di dalam gua beberapa kilometer dari lokasi konstruksi, pria tua itu memuntahkan darah. Siapa yang berani menyentuh Xiao Huangku? Wajah pria tua itu menjadi ganas. Cepat-cepat berlari ke lokasi konstruksi.